Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa. Inilah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, sayyidnya istighfar, penghulunya istighfar, paling tinggi. Kalau diistilahkan penyakit, kalau kita istilahkan penyakit, berarti Sayyidul Istighfar ini adalah termasuk obat dosis tinggi, dosisnya tinggi. Artinya penyakit yang diobati itu penyakit yang luar biasa. Andai kata itu adalah mahnya itu termasuk sudah mah kronis, sudah parah. Itulah yang diobati, dibersihkan dengan Sayyidul Istighfar. Boleh istighfar yang manapun. Istighfar taubat abdin, istighfar min kulli dzambin. Istighfar apa lagi? Sayyidul Istighfar. Yang penting kita membaca istighfar, dan yang paling hebat adalah Sayyidul Istighfar. Inilah cara kita membersihkan batin kita agar jauh dari tipu daya godaan syaitan, agar syaitan itu keluar dari dada kita, dari batin kita, dengan cara memperbanyak bacaan istighfar. Rasulullah sendiri membaca istighfar itu, memberikan contoh kepada kita. Rasulullah itu membaca istighfar dalam sehari semalam berapa kali? 100 kali. Kalau Rasulullah yang maksum dari dosa, kalau Rasulullah itu tidak punya dosa, toh juga membaca istighfar sampai 100 kali, apalagi kita sebagai umatnya yang penuh dan yang banyak dosa. Berarti harus kita memperbanyak bacaan istighfar dalam sehari semalam berapa? 100 kali itu bacaan, dan itu harus. Dan apa manfaatnya istighfar? Istighfar itu bukan saja untuk penghapus dosa, tetapi istighfar itu adalah termasuk untuk memudahkan segala macam urusan dunia maupun. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, siapa yang banyak beristighfar, maka dia akan keluar daripada kesulitan, longgar dalam segala macam urusan. Berkata apa? Istighfar. Istighfar ini termasuk menjadi penghapus dosa. Menjadi penghapus dosa. Dalam hadis Rasul dikatakan, kullu da'in dawa'un. Apa sabda Rasul? Kullu da'in dawa'. Setiap penyakit ada obatnya. Wadawa udzunubi al istighfar, dan obat dosa itu adalah istighfar. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wadawa udzunubi al istighfar, dan obat dosa itu adalah istighfar, itu obatnya. Kemudian tadi cara kita ittiba'ir rasul untuk mengikuti, dibersihkan kita punya hati atau dada itu. Kalau Rasul dadanya dibuka langsung oleh malaikat Jibril Mikail, tapi kalau kita dengan cara apa tadi? Memperbanyak istighfar biar jadi bersih. Dan itu pun masih belum cukup, dan itu pun masih belum sempurna. Harus didampingi, harus dibarengi, harus punya pasangan. Apa pasangannya? Artinya apa? Di samping dia bersih dan suci, harus dia kuat. Pertama bersih, dan kedua kuat. Kena bersih tanpa kuat tidak bisa berguna, tidak bermanfaat. Dan kuat tanpa bersih pun juga tidak bermanfaat.
Harus ada dua-duanya. Pertama apa? Bersih dan kuat. Tadi pembersihnya apa? Sekarang kalau pengkuatnya, tadi pembersih batin ada istighfar, dan yang kedua pengkuat batin itu adalah hafizatun nabawi, yaitu kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu Sil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyat inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini pengkuat batin agar kita dijauhkan daripada syaitan, daripada segala macam kejahatan, juga termasuk untuk pengkuat akidah, pengkuat i'tiqad. Para wali-wali, para ulama-ulama pun juga mengamalkan yang dua kalimat tadi, yang dua macam tadi, yaitu pertama sayyidul istighfar, yang kedua hafizatun nabawiyah. Gimana paham? Fahimtum? Alhamdulillah. Setelah Rasulullah dioperasi dadanya, dimasukkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat ke dalam dadanya beliau, mental batinnya beliau sudah luar daripada yang biasa, barulah beliau mulai melaksanakan Isra. Artinya apa? Bagi kita umatnya, kemana saja kita pergi, mau pergi ngaji, mau pergi pasar, mau pergi ke sawah, mau ibadah itu, ibadah ini, seumpama yang pertama kali kita tancapkan adalah niat yang batin yang bagus. Kalau batin sudah bagus, baru berangkat menuju ke tempat ibadah, baru berangkat menuju tempat apa yang kita kerjakan, selama pekerjaan itu adalah barang yang bagus. Karena semua itu, apakah urusan dunia, apakah pekerjaan dunia, apakah pekerjaan akhirat, kuncinya adalah innamal a'malu binniyat wa likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat, dan apapun yang diniatkan. Setelah ini sudah bagus, niat kita bagus, batin kita bagus, baru berangkat menuju ke tempat itu. Apakah menuntut ilmu, apakah membangun madrasah, ikut beramal jariah, pergi berdagang, pergi bertani, ke kantor, segalanya yang paling pertama kali kita tancapkan adalah niat. Karena bisa jadi sekalipun seorang itu pergi ngaji, seorang itu pergi nuntut ilmu, berangkat untuk beramal jariah, berangkat untuk beramal ibadah, tetapi niatnya untuk dunia, niatnya salah, maka dia tidak mendapatkan pahala, malahan mendapatkan dosa. Kalau niatnya salah, maka dia juga mendapat barang yang salah, tidak mendapatkan pahala. Sekalipun seseorang itu pergi bertani, dia pergi berdagang, ke kantor, apa niatnya? Niat ke sana berdagang, niat bertani adalah nanti keuntungannya adalah untuk dipakai beribadah, niatnya dipakai untuk berikan putra-putrinya kitab, niatnya untuk berikan putra-putrinya peralatan untuk sekolah, untuk madrasah, untuk belajar. Ini niat yang bagus. Sekalipun itu yang dikerjakan adalah berdagang, tetap mendapatkan pahala karena niatnya yang bagus. Oleh karena itu,
pertama kali yang kita tancapkan apa tadi? Niat. Inilah termasuk fungsi dada ini. Fungsi dada, dibersihkan dada biar bagus nih, niat batin kita bagus, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah beliau selesai melaksanakan operasi, mental batin beliau sudah masya Allah luar biasa, barulah beliau mulai melaksanakan yang disebut dengan Isra, berjalan dari kota Makkah sampai kota Palestina Yerusalem. Di dalam perjalanan beliau melaksanakan Isra itu, beliau digambarkan oleh Allah, beliau diperlihatkan oleh Allah balasan orang-orang yang berbuat taat kepada Allah, balasan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, digambarkan, diperlihatkan oleh Allah. Dan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang langsung dialami Rasul itu barang pasti dan barang nyata dan barang yang tidak boleh diragu, memang hak dan memang benar. Orang yang taat kepada Allah, ini balasannya diperlihatkan oleh Allah. Orang yang maksiat kepada Allah, ini dia balasannya diperlihatkan oleh Allah. Pada waktu beliau melaksanakan apa? Isra. Allah berfirman dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, juga kembali kepada dirimu sendiri. Kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan itu. Kita berbuat jahat, juga kita mendapatkan kejahatan itu. Untuk kita semua, untuk kita semua. Kita yang taat ya untuk kita. Kita yang tidak taat ya untuk kita. Sokoknya kembalinya kepada kita. Kita mencari untuk ikhtiar usaha untuk diri sendiri, untuk kehidupan nanti di alam akhirat. Itulah masa depan yang asli, yaitu masa depan itulah masa depan. Bukan sekedar masa depan dunia untuk 10 tahun, 20 tahun tidak, tapi untuk yang tidak ada batas waktunya. Itulah hayatul baqiyah, kehidupan yang abadi. Karena hidup ini bukan untuk mati, tetapi hidup ini untuk apa? Untuk hidup. Kalau yang hidup untuk mati, itulah hidupnya dan matinya binatang. Kalau binatang-binatang, kerbau, sapi, kambing, semua itu, dia hidupnya sekarang ini untuk mati, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi kalau jin atau manusia yang mati akan menghadapi masalah hidup ini untuk hidup yang nanti. Hidup sekarang ini untuk kehidupan nanti di alam akhirat. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bertanaman, hasilnya nanti kita akan terima di alam akhirat untuk biaya hidup yang nanti dalam akhirat. Dan kehidupan nanti bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan jutaan tahun, tidak ada batas waktu dan tidak ada tahun-tahunnya. Masya Allah, itulah dia kehidupan akhirat yang disebut dengan hayatul kalau sekarang hayatul faniyah. Kalau hidup di dunia disebut dengan hayatul faniyah, hidup sementara. Tetapi kedua hidup yang nanti disebut dengan hidup yang abadi. Perlu kita mengumpulkan biaya hidup yang nanti, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, karena hidup nanti itu untuk selamanya. Gimana, paham? Ya. Kemudian kita lanjut. Setelah selesai Rasulullah melaksanakan apa tadi? Isra. Maka lanjut pada malam itu, malam tanggal 27, langsung beliau melakukan yang namanya
Mi'raj. Mi'raj yang berarti naik. Mi'raj yang berarti naik, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari langit pertama, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, sampai aras, sampai kursi, sampai sidratil muntaha. Pada waktu Rasulullah sampai di langit yang pertama, yang didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril. Didampingi oleh malaikat Jibril. Begitu sampai di langit pertama, Jibril mengetuk pintu. Faqara al-bab wa qala faqila man dha man fil bab faqala ana Jibril faqila man ma'ak qala Muhammad. Pada waktu malaikat Jibril mendampingi Rasulullah begitu sampai di langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Nah, bagus sekali ketukannya ini. Mengetuk langit pintu pertama oleh siapa? Jibril. Dia ketuk pintunya. Langsung ditanya dari penghuni langit, penjaga pintunya. Manza? Man fil bab? Siapa di pintu? Apa jawaban Jibril? Ana saya ini Jibril. Ditanya lagi oleh penjaga pintunya, belum dibuka. Ma'ak? Siapa temanmu? Kamu bersama siapa datang ke sini? Ditanya oleh siapa? Penjaga pintunya. Langsung Jibril menjawab dengan ucapan apa? Qala Muhammad. Saya bersama Muhammad. Begitu menyebut nama Rasulullah Muhammad, langsung pintunya sebelum menyebut nama Muhammad, pintu belum dibuka. Begitu mengatakan saya bersamanya Muhammad, langsung pintu dibuka oleh malaikat penjaga pintu. Wa bainama ana asirun fi sama'id dunya id ra'aitu dikan lahu rish abyad ka ashaddi bayadin ma ra'aitu mislu qat. Begitu Rasulullah sudah sampai begitu masuk di langit, setelah dibukakannya pintu, kemudian langsung masuk Rasulullah, langsung beliau melihat seekor burung di sana. Seekor apa? Seekor burung, sebekor dek ayam jantan. Dek, apa di dek? Ayam. Bukan dog. Kalau dog anjing. Iya. Dog itu bahasa apa anjing? Wah, berarti pintar juga ya bahasa Inggris ini. Iya. Dek ayam. Begitu begitu masuk di langit pertama, beliau melihat seekor ayam yang sangat bagus. Ra'aitu dikan lahu risun abyad ka ashaddi bayadin. Beliau melihat seekor ayam yang sangat indah dan sangat bagus, yang sayapnya itu abyad, sayapnya adalah warna putih. Kasyaddi bayadin, yakni seperti sangat putih. Ma ra'aitu misla qat. Saya tidak pernah melihat ayamnya begitu bagus. Tidak pernah selama hidup saya, sabda Rasul, melihat ayamnya begitu indah dan bagus luar biasa. Tidak ada di dunia. Tidak ada. Cuma sekali itu Rasulullah melihat ayam seperti itu, yang begitu bagus. Beliau melihatnya di mana? Di langit. Fi sama'id dunia. Sama'id artinya langit pertama sama'id dunia. Walahu zagibun akhdar tahta risih. Kemudian di bawahnya itu, di bawah sayapnya itu warna hijau. Di atasnya putih bersih luar biasa. Kemudian di bawah sayapnya itu warna apa?
warna hijau. Ka'asyaddi khadrah. Ma ra'aitu mislaha qat. Wa idza rijlahu fi tahawil ardi sufla wa ra'suhu tahta al-arsy. Langit apa namanya? Kaki ayam itu berada di dunia yang paling bawah. Kakinya berada di bumi yang paling bawah, dan kepalanya berada di aras. Ini ayam. Kakinya berada di bumi yang paling bawah, kemudian kepalanya di mana? Ya. Warak total arsi, dan kepalanya di bawah aras. Lahu janahani, dia ayam itu punya sayap berapa? 2 sayap kiri dan sayap kanan, seperti ya ayam-ayam yang di dunia, artinya punya sayap kiri dan sayap kanan. Idza nasharahuma jawazal masyriqu wal maghrib. Idza nasharahuma jawazal maghribu wal maghrib. Jadinya ayam itu kalau sudah mulai mengangkat apanya? Sayapnya, sudah wik itu. Nah, begitu sudah mulai begini-gini, untuk apa sayapnya? Seluruh ayam-ayam yang di masyrik sampai maghrib yang di dunia ini juga menggini-ginikan apanya? Mengikuti yang di atas, ikut begini. Nah, ada komando di atas. Ada komando. Fa idza kana ba'dul laili nasara janahaihi wa khaffafa bihima wa saraha bitasbih. Begitu sudah sulusul lail, ba'dul lail, 1/2 malam, dia mengangkat ininya. Setelah apa namanya? 2 sayap diginikan sama ayam itu, kemudian dia berkokok, dia ngungkung, dia berkokok dengan kokokan yang sangat indah, kokokan yang sangat bagus, suaranya merdu luar biasa. Apa ucapan kokokannya itu? Dia membaca apa? Membaca tasbih. Apa ucapannya? Bacaan tasbihnya. Subhanal malikil quddusil kabiril muta'al. Apa ucapan tasbih ayam itu? Subhanal malikil quddusil kabiril muta'al. La ilaha illallahul hayyul qayyum. Apa? La ilaha illallahul hayyul qayyum. Ini kokokan, suara kokoknya. Ternyata dia membaca apa? Tasbih. Ulang sekali lagi, apa ucapan tasbih ayam itu? Subhanal malikil quddusil kabiril muta'al. La ilaha illallahul hayyul qayyum. Ini bacaan tasbih. Berarti kalau manusia tidak senang dan tidak pernah membaca tasbih, berarti kalau manusia tidak membaca tasbih, tidak mau membaca tasbih, masih lebih bagus ayam daripada manusia. Masih lebih bagus ayam daripada manusia. Ayam pun juga membaca tasbih. Makanya ayam-ayam yang pas pada saat itu, pada saat tengah malam, kukelogok nih, itu dia sedang membaca apa? Tasbih. Lagunya lagu Bayati itu. Kukelogok. Itu dia membaca tasbih. Walakin la ya'lamuna tasbihahum. Cuma kebanyakan kita dan kita semua tidak tahu apa ucapan tasbih. Inilah dia tasbihnya. Inilah dia ucapan tasbihnya.
walakin la ya'lamuna tasbihun. Akan tetapi mereka tidak tahu tentang tasbihnya mereka, tasbihnya ayam tadi itu, atau tasbihnya makhluk-makhluk. Ternyata ayam membaca tasbih, anjing juga membaca tasbih, kayu juga bertasbih, semua juga membaca tasbih. Gimana ngerti? Fa'idha fa'ala dhalik sabbahat dikatul ardi kulluha. Begitu ayam jago yang di langit pertama, yang tadinya membaca tasbih dengan kokoan, Subhanal malikil quddusil kabiril muta'al, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Begitu sudah mulai membaca kalimat tadi, mulai berkokok ayam yang tadi, langsung seluruh ayam di dunia dari maghrib dari maghrib sampai maghrib semuanya berkokok, langsung semuanya gonggong. Ayam yang ada di rumah, ayam yang tidurnya di mana? Tidurnya di pohon, ayam yang berada di kota, ayam yang ada di dusun, di mana saja semua dengan serentak berkokok. Dan kokoan itu ternyata dia membaca tasbih. Berarti jelas, artinya kan semua secara lahiriah, secara pandangan mata kita tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang mengikutinya. Kok sama-sama semuanya? Ayam yang di ujung timur, ayam yang di ujung barat, serentak semuanya berkokoh. Berarti sudah jelas ada komandonya. Berarti sudah jelas ada komandonya. Ada komando. Dan dia membaca tasbih yang dibaca. Wa khaffafat bi ajniyatiha wa akhadat bisirahi fa idza sakana dzalika dik bisama sakanat dikatul ardi kullu. Begitu sudah diam, sudah selesai berkokok, langsung diam juga semua ayam yang ada di dunia. Begitu juga selesai kokoannya, ya selesailah semua yang dengan serentak semua selesai. Berarti sudah jelas ada ada komandonya. Makanya Luqmanul Hakim menyampaikan kepada putranya, ya bunayya, katanya. Luqmanul Hakim menyampaikan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, kalau kamu sudah mendengar kokoan ayam seperdua malam itu, bangunlah wahai anakku. Kalau kamu sudah mendengar kokoan ayam pertengahan malam, bangunlah. Berarti waktu itu termasuk saatul ijabah. Bangun, disuruh anaknya untuk melaksanakan ibadah atau solat lail, solat malam. Rasulullah bersabda, "Palam azal mundu ra'aitu dzalika daik mustaqan ila an arahu sanian." Rinduku luar biasa tentang melihat ayam itu. Cuman satu kali, tidak ada dua kalinya. Cuman satu kali, ingin sekali lagi, mustaq. Saya kepingin sekali, sangat rindu. Kapan saya bisa lihat lagi? Kapan? Ternyata tidak pernah beliau menikah lagi. Cuman satu kali pada waktu dia naik di langit pertama melaksanakan Mi'raj. Gimana paham? Alhamdulillahi Rabbil. Dan juga di langit pertama itu, di samping beliau melihat ayam jago yang warna putih dan warna hijau, yang indahnya luar daripada yang biasa. Juga Rasulullah melihat di langit pertama itu para malaikat-malaikat semuanya di langit pertama itu
adalah mereka semua berzikir kepada Allah. Dari semenjak dia dijadikan jadi malaikat, dia berzikir. Semua malaikat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua yang berapa triliun jumlahnya kita tidak tahu berapa jumlahnya, wallahu a'lam. Namun isi langit pertama itu semua malaikat itu adalah berzikir kepada Allah. Kemudian begitu Rasulullah naik lagi ke langit yang kedua, beliau di sana melihat para malaikat-malaikat, melihat malaikat-malaikat sedang melaksanakan ruku, sedang dalam keadaan ruku. Dia tidak sujud, tidak i'tidal, tetap ruku sampai hari kiamat. Ruku, cuma ruku toh, ruku. Naik lagi ke langit yang ketiga, ra'a malaikatan yasjudunillah. Begitu naik di langit yang ketiga, beliau diperlihatkan oleh Allah malaikat-malaikat semua di langit ketiga itu sedang dalam keadaan sujud. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud. La yarfa'una ru'usahum illa hina sallallahu alaihi wasallam. Parafa'u ru'usahum. Malaikat-malaikat itu semua di langit ketiga itu sujudnya terus sampai hari kiamat, terkecuali pada saat dia datang, Rasulullah datang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengucap salam ke isi langit yang ketiga, baru dia bangkit dari sujud malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Bangkitnya dari sujud malaikat-malaikat ini sekedar menjawab salamnya Rasulullah. Setelah itu kembali lagi sujud. Itulah sebabnya kita diperintahkan sujud. Berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Yang asalnya sujud itu cuma sekali, cuma kena kedatangannya Rasulullah, malaikat itu bangkit dari sujud, sekedar sujud penghormatan kepada Nabi besar. Sekedar bangkitnya itu untuk menghormati kedatangan Nabi besar Muhammad. Maka jadilah dalam sembahyang kita berapa kali sujud? 2 kali sujud. Summa sajadu sanian ila yaumil qiyamah. Kemudian malaikat semua kembali sujud sampai hari kiamat. Itulah tugas-tugas malaikat. Ada yang ruku tok, sujud tok, tasbih tok, zikir tok. Tidak seperti kita. Diberikan oleh Allah, semuanya diberikan oleh Allah. Kemudian lanjut Rasulullah naik ke langit yang keberapa? Yang keempat. Di sana beliau melihat ra'a malaikatan yatasyahadun. Di sana beliau melihat malaikat-malaikat semua seisi langit yang keempat itu sedang bersyahadah, membaca tasyahud, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus itu tok yang dibaca terus sampai hari, cuman dia bersyahadah. Itu yang dilihat Rasulullah di langit yang keberapa itu? Langit yang keempat. Kemudian langit yang kelima, Rasulullah melihat para malaikat-malaikat di langit yang kelima itu musabbihin, mereka semua sedang membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu semua seisi langit berapa? Langit yang kelima itu. Kemudian di langit yang keenam, beliau melihat malaikat-malaikat itu semuanya mukabbirina wa muhallilin. Semua sedang membaca takbir Allahu Akbar dan semua membaca tahlil la ilaha illallah. Wa fis sabi'ah, dan pada langit yang ketujuh, ra'a malaikat Rasulullah melihat malaikat-malaikat seisi langit yang ketujuh itu musallimin, sedang membaca assalamu alaikum. Semua langit yang ketujuh itu
seluruh malaikat di langit yang ketujuh membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus sampai hari kiamat. Cuman itu tugasnya, mengucapkan salam, membaca salam, musallimin mundu Allah subhanahu wa ta'ala fahum qalbul salam wastaha ayyakuna lahu wali ummatihi hadis ibadah kulliha fa'alimallahu ta'ala hammahu wastiqalu salam fajumi'a fajama'a ibadat malikat samawati wal ardi as-sab'i wa akramu sallam wa qala man adda shalawatil khamsa nala ibadata malaikatis samawati sab'i. Semua yang dikerjakan oleh malaikat-malaikat dari langit pertama sampai langit berapa? Wadil khamsa. Barang siapa yang melaksanakan sholat lima waktu, nala ibadata malaikatis samawati sab'i, dia diberikan pahala oleh Allah, mendapatkan pahala seperti pahalanya semua malaikat-malaikat yang ada di langit pertama sampai langit yang ketujuh. Berapa jumlah pahala malaikat-malaikat semua itu dari langit pertama sampai ketujuh? Itulah pahala, jumlah pahalanya umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah sholat lima, seperti pahalanya siapa? Para malaikat-malaikat yang ada dari langit pertama sampai langit ketujuh itu, kalau benar dikerjakan. Gimana, paham? Jadinya Rasulullah menjalankan Mi'raj adalah langsung ke aras, langsung ke kursi, dan langsung Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat itulah setelah bertemu dengan Allah, beliau menerima timbang terima ijab kabul tentang apa? Kewajiban sembahyang yang awalnya diwajibkan 50 waktu. Berapa waktu? Diwajibkan 50 waktu. Setelah diterima 5 waktu, kemudian beliau turun sampai di bawah ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kamu dari mana? Saya sudah menghadap Allah. Apa yang kamu diberikan? Saya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Tidak mampu umatmu Muhammad. Naik lagi, menghadap lagi kepada Allah. Tidak mampu, lemah umatmu Muhammad. Tidak akan siap, tidak akan mampu melaksanakan sembahyang saya waktu. Sudah mohon kepada Allah, mohon keringanan, biar dia diringankan oleh Allah. Akhirnya kembali lagi menghadap kepada Allah sampai beliau diberikan oleh Allah keringanan yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan yang 5 waktu ini pahalanya, nilainya, fadilahnya sama dengan 50 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana, paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Rasulullah sudah selesai, kemudian turun lagi, turun sampai ke dunia. Selesailah beliau melakukan apa? Melaksanakan Isra dan Mi'raj. Beliau selesai melaksanakan Isra dan melaksanakan Mi'raj. Kemudian setelah beliau selesai, beliau menyampaikan kepada manusia. Beliau menyampaikan kepada manusia. Yang pertama kali disampaikannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau sudah turun, sudah selesai melaksanakan Isra Mi'raj, langsung disampaikan kepada siapa? Paling pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan kepada beliau. Kemudian apa katanya beliau kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq?
wahai Abu Bakar, aku ini baru selesai melaksanakan apa? Isra dan Mi'raj. Langsung Abu Bakar menjawab dengan ucapan, Shadaqta ya Rasulullah. Benar engkau. Pertama kali yang mengimani, pertama kali yang membenarkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dialah yang pertama kali membenarkan tentang perjalanan Rasul Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya beliau menyampaikan lagi kepada manusia-manusia yang banyak, tapi manusia-manusia yang banyak pada saat itu banyak yang menolak, tidak percaya, malahan menjadi fitnah besar. Menjadi apa? Menjadi fitnah besar bagi Rasulullah SAW, karena mereka tidak percaya. Wa akhbarun nas bidzalik irtadda nasun bimman saddaqu alaihi wasallam wa fatanu bitan azimah wa sa'arijalun minal musyrikin ila Abi Bakrin faqalu inna sahibaka yaz'amu annahu asra bil lailah ila Baitul Muqaddis wa minhu ila samawati wa jaa qabla ayasbaha. Ada seorang laki-laki datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya dapat berita, katanya itu sahabatmu Muhammad itu. Ini katanya siapa ini? Orang kafir. Wahai Abu Bakar, katanya itu sahabatmu yang namanya Muhammad itu. Katanya dia sudah melaksanakan Isra, dia sudah Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, keempat sampai selesai. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar, benar atau tidak? Rasulullah mengatakan, na'am, benar. Itu memang hak dan itu benar. Ini jawabannya siapa? Jawabannya Abu Bakar. Jadinya ditanya Abu Bakar, qalu a anta tusaddiquhu fi hadha? Qala na'am, usaddiquhu fi ma huwa ahadun min dzalik. Apa kamu membenarkannya Abu Bakar? Saya membenarkan, memang hak Rasulullah itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Itu jawaban siapa? Nah, sehingga diberikan apa? Diberikan gelar dengan gelar apa? As-Siddiq, dia yang membenarkan. Kemudian datang lagi seorang, yakni orang ke wajah wahidun minhum faqala ya Muhammad kum faqama alaihissalam faqala irfa'i dari jelaik farafa'a thumma qala irfa'i ukhra faqala in rafa'tuha asqatu. Ada lagi datang orang kafir. Hai Muhammad, kalau memang benar kamu melaksanakan Isra Mi'raj, naik ke langit pertama sampai seterusnya, ini ejekan diri orang kafir, karena orang kafir tidak percaya. Kalau memang benar kamu melaksanakan Mi'raj Muhammad, coba sekarang saya tes, dites Rasulullah itu, PCO tes lagi, tes terakhir, dites dengan cara apa? Orang kafir itu menyuruh Nabi berdiri. Menyuruh diri Nabi Bapak berdiri, kum ya Muhammad, bangun, berdiri. Langsung Nabi berdiri, kena kelembah lembutannya itu. Dia berdiri, diperintah berdiri, ya berdiri. Setelah berdiri, diperintahnya Rasulullah lagi, wahai Muhammad, irfa' rijlaik, ihda rijlaik, angkat salah satu kakimu. Langsung diangkat sebelah kakinya begini, diangkat sebelahnya ini. Warjilakal akhar, kemudian kakimu yang sebelah, suruh lagi itu, disuruh lagi angkat yang sebelah. Tadi sudah diangkat sebelah, diperintah lagi ngangkat untuk yang sebelah. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasulullah itu, mana bisa aku bisa mengangkat kaki sebelahku? Kalau aku ngangkat kaki sebelahku dong jatuh, aku akan jadi jatuh. Nah ini kebohongan bagi dirimu Muhammad, katanya. Kakimu saja tidak bisa diangkat, apalagi kamu naik ke langit, katanya. Kakimu sendiri tidak bisa kamu angkat, apalagi kamu naik ke langit. Ini katanya orang kafir.
Mereka karena mereka tidak tahu yang mengangkat Nabi itu adalah Allah. Terima beliau menerima terangkat, sudah terangkat. Makanya kalau orang memahami, kalau orang artinya mengetahui, mendengar berita tentang Isra Mi'raj itu, dia memakai otaknya, memakai logikanya, memakai pikirannya, tidak masuk di logika. Oleh karena itu kita wajib, artinya dengan iman dan yakin dan memang hak. Kalau Allah sudah punya mau, apa yang jauh jadi dekat. Kalau Allah sudah punya mau, barang yang sulit jadi gampang. Kalau Allah sudah punya mau, akan sampai segala-gala dengan kun faya. Innama amruhu idza arada syai' ayyaqula lahu kun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Artinya wajib kita imani, wajib kita yakini memang hak Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ini yang harus tercancap, harus betul-betul mantap dalam batin kita dan yakin bahwa memang hak Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana paham? Kesimpulannya, di dalam perjalanan beliau melaksanakan Isra Mi'raj adalah beliau diberikan satu kewajiban yang langsung Nabi sendiri yang menerimanya, yaitu kewajiban sholat 5. Inilah pertama kali kewajiban bagi umatnya Rasul. Paling pertama kali yang diwajibkan oleh Allah adalah sholat 5 waktu. Dan nanti di akhirat juga pertama kali, yang paling utama dan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Paling pertama kewajiban dan pertama kali hisaban nanti pada hari akhirat. Gimana paham? Alhamdulillah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancur sudah agamanya. Kalau salat ditinggalkannya sudah kelewatan batas itu. Tidak akan berarti sedekahnya, tidak akan berarti hajinya, tidak akan berarti zakatnya, kalau tidak akan berarti puasanya kalau salat ditinggalkan. Akan mampus semuanya, akan terhapus semuanya, akan sia-sia belaka semuanya kalau salat ditinggalkan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang meninggalkan salat, halal darahnya, boleh dibunuh, boleh digorok, boleh disembelih. Itu karena sudah kelewatan batas kalau orang sampai meninggalkan ibadah salat. Gimana paham? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sampai di sini dulu pengajian kita tentang sebagian daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin, ya giyathal mustaghithin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semua baca khobiri itu. Khobiri
وبارك عليه وعلى آله